Pray for Mendala Sirampok. Mendala salah satu desa yang ada di Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, yang tengah dilanda musibah berupa tanah bergerak ya, yang melibatkan 4 dukuh satu desa, 4 dukuh bahkan yang terbaru ada 5 dukuh yang menjadi titik dari pergerakan tanah bergerak yang ada di desa Mendala Sirampok tersebut. Posisi Dinia pagi hari Kemarin ketika aku bermain di posko induk dan posko koordinasi yang ada di Mendala tersebut, beberapa orang itu menanyakan sebenarnya musibah yang menimpa desa Mendala ini ujian atau teguran sebenarnya. Lalu dari pertanyaan tersebut aku mulai berpikir, iya juga ya, ini apakah musibah, apakah teguran ataukah ujian. Maka untuk membahas hal tersebut aku akan buat khusus di segmen Edufusion ini dengan harapan bisa sedikit membantu teman-teman yang memiliki pertanyaan yang serupa, dan juga kalau memang berniat ada keniatan bagi netizen untuk berdonasi, maka silahkan klik link yang ada di deskripsi. Selengkapnya di Arpupu Al-Barbashi. Oke teman-teman, ketika kita berbicara masalah musibah, maka kita juga harus bisa berpikir bahwa sesuatu itu memang telah ditetapkan dan telah diturunkan oleh Allah. Kita nggak bisa memungkiri itu, kita tidak bisa membelakangi hal tersebut, karena memang segala sesuatu yang terjadi di dunia ini nggak lain dan nggak bukan adalah dengan campur tangan dari Allah. Maka sudah sepatutnya kita sebagai hambanya bersyukur dan bisa melihat dari perspektif lain terhadap apa yang telah diturunkan oleh Allah, termasuk bencana. Ketika kita berbicara masalah bencana atau musibah, maka ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan dari sisi keilmuan sains, dari sisi sekuler, dan dari sisi religiusme. Maka beberapa poin-poin yang nanti aku akan sampaikan, teman-teman bisa cross check kebenarannya, dan kita di sini ingin menyampaikan sebuah gagasan atau pendapat. Ketika kita berbicara masalah musibah, maka hal yang pertama aku kaitkan adalah bagaimana pandangan secara keilmuan dulu. Ada istilah yang namanya holistical logical ya, logika holistik ya, pemikiran holistik. Aku pernah bahas tapi tidak sekelumit ini, maka aku akan bahas di sini. Holistical logical adalah sebuah pandangan secara keseluruhan di mana kita memiliki pandangan itu menyeluruh, tidak hanya berpatok kepada satu sudut pandang saja, tidak berpatok kepada satu perspektif saja. Maka dengan kata lain, holistical logical, pandangan holistik adalah kita berpandangan secara menyeluruh, termasuk apa yang telah diturunkan oleh Allah berupa bencana. Kalau kita berpandangan musibah secara holistik, maka akan ada 2 kemungkinan. Yang pertama, musibah atau bencana itu diturunkan oleh Allah berupa ujian dan juga cobaan. Ujian bagi orang-orang yang kufur terhadap nikmat-nikmat Allah, dan juga cobaan bagi orang-orang yang beriman. Cobaan, ujian bagi orang-orang yang beriman, seperti itu. Namun ketika kita berbicara musibah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, Allah itu tidak akan memberikan bencana kepada manusia di saat Rasulullah masih hidup, satu ya, dan yang kedua adalah masih ada orang yang
bersujud dan beristighfar, maka Allah tidak akan menurunkan bencana. Ketika aku tanya konteks hadis ini apakah menyeluruh ke seluruh umat manusia, ustadzku bilang tidak, ini hanya terjadi di negara-negara muslim saja, negara-negara yang memang bersujud dan beristighfar kepada Allah, kayak gitu. Jadi negara-negara kafir non muslim pada saat itu ketika Rasulullah meninggal pun disinyalir ada bencana seperti itu yang diturunkan oleh Allah, tapi tidak dengan negara-negara yang memeluk agama Islam. Dalam Quran surah Asy-Syura ayat 30, di situ Allah menjelaskan bahwa musibah yang datang kepadamu tidak lain dan tidak bukan itu terjadi karena ulah tanganmu sendiri. Ini bisa menjadi sinyal kepada kita teman-teman bahwa ketika ada orang yang atau ada suatu desa, suatu kaum yang tertimpa musibah, tertimpa bencana, nggak lain dan nggak bukan adalah dengan karena tangannya sendiri. Ketika kita berbicara sumbangsih manusia sebagai khalifah, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'alu fil ardi khalifah, di situ ada penolakan oleh malaikat, ya. Malaikat itu protes kepada Allah ketika hendak menjadikan manusia sebagai khalifah. Apakah engkau hendak menjadikan seseorang yang merusak di bumi sebagai pemimpin? Maka Allah itu menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah itu menjawab, aku itu lebih tahu daripada kamu. Ini menjadi bukti bahwa memang ketika manusia dijadikan sebagai khalifah, maka sudah ada hal-hal lain yang Allah tahu. Dalam perspektif ini adalah pasti nantinya manusia akan merusak bumi dengan tangannya sendiri, dan itu adalah salah satu penyebab manusia itu ditimpa musibah, enggak lain dan enggak bukan karena ulah dari tangannya sendiri, seperti itu. Dan di akhirnya wa ya'fu an katsira, dan Allah memaafkan banyak kesalahanmu. Nah, itu kalau kita berpandangan secara holistik teman-teman, berpandangan secara keseluruhan, ya. Ada dua, berarti ujian dan juga teguran bagi manusia-manusia yang ditentukan. Lalu bagaimana jika musibah itu diturunkan karena kemaksiatan? Teman-teman mungkin sudah tahu banyak dalil-dalil yang mengatakan bahwa kemaksiatan itu menyebabkan bencana, gitu kan, menyebabkan musibah. Maka kalau kita kaitkan dengan hal-hal yang sifatnya itu kebencanaan, bisa kita pastikan bahwa pasti ada seseorang yang telah melakukan maksiat dan itu besar dan tidak bisa ditoleransi, tidak bisa dimaafkan kecuali ditimpa dengan balasan berupa bencana, seperti itu. Ketika seseorang itu melakukan kemaksiatan, ketika suatu desa, suatu kaum itu banyak yang melakukan kemaksiatan, akan ada dua kubu di situ. Kubu yang beriman dan kubu yang kufur, yang kafir, yang kufur. Akan ada dua kubu di situ, ya. Ketika kubu yang kufur ini melakukan kemaksiatan dan kubu orang-orang yang beriman ini membiarkannya, maka dosanya itu sama, teman-teman. Dosanya itu orang yang beriman ini sama seperti orang yang melakukan, kecuali ketika dia berusaha untuk membencinya, untuk menjauh darinya, tapi dia sadar bahwa dia nggak punya upaya, dia nggak punya daya, nggak punya power, nggak punya kekuatan untuk membubarkan hal-hal yang kufur itu. Dia nggak punya power, nggak punya backup untuk mencegah hal tersebut, maka gugur kewajibannya, seperti itu. Tapi ketika orang yang beriman ini berpikir bahwa dia inilah, bukan aku, nggak apa-apa, yang penting aku nggak ikut-ikutan, maka secara nggak langsung pun dosanya sama, karena apa, telah membiarkan, seperti itu. Jadi teman-teman, di sini aku ingin mengajak teman-teman semua untuk tetap berada di jalan Allah, ya teman-teman. Walaupun nanti pasti di kolom komentar ada pertanyaan. Banyak orang-orang kafir di suatu desa, tapi desa itu aman-aman saja. Teman-teman, perlu aku pahamkan bahwa ada satu dalil yang mengatakan ad-dunya sijrul mu'min, dunia itu adalah penjara bagi orang-orang yang beriman, wa jannatul kafir, dan
surga bagi orang-orang yang kafir. Dalam artian ketika teman-teman udah masuk Islam, teman-teman sudah berislam, maka teman-teman harus taat terhadap rules-rules yang ada di dalam Islam. Teman-teman harus taat kepada aturan-aturan yang ada di dalam Islam, kayak gitu. Jadi aturan tersebut ketika tidak dilakukan, maka akan ada imbasnya sendiri. Sebagai contohnya itu tadi bencana atau teguran dari Allah atau ujian dari Allah, itu adalah itu adalah sebuah indikator bahwa kita telah melaksanakan atau telah melanggar rules di dalam Islam, aturan-aturan di dalam Islam. Karena apa? Kita sudah masuk ke dalam Islam. Berbeda dengan orang-orang kafir yang tidak terikat rules aturan dengan Islam, seperti itu. Jadi enggak, aturan-aturan Islam tidak terikat kepada mereka, seperti itu. Mereka tidak terikat aturan yang ada di dunia, tapi mereka akan terikat dengan aturan yang ada di akhirat. Maka bukti adilnya Allah itu kayak gitu. Sebagai contoh, ketika kita berbicara masalah koruptor, berbicara masalah yang ada di Indonesia, yang ada di dunia, hukum yang ada di dunia. Sebagai contoh, ada seorang yang 3 orang misalnya, 3 orang, dan itu disengaja. Otomatis ketika didakwa, ketika sudah dijatuhi hukuman, maka hukuman yang paling pantas bagi itu adalah hukuman mati. Bukan begitu kan? Pasti yang paling pantas itu adalah hukuman mati. Dan kita berbicara seandainya para keluarga korban-korban dari 3 orang ini punya kesempatan untuk menghakimi atau mengeksekusi si ini. Ada 3 orang yang ingin mengeksekusi berdasarkan keluarga yang dia misalkan. Lalu itu ada di depan, lalu ditembak, dor. Maka seharusnya kalau misalkan kita berbicara adil, maka harusnya itu mati 3 kali untuk mewakili dari masing-masing korban atau keluarga korbannya kan. Tapi enggak, ketika sudah keluarga yang satu itu sudah menembak si maka udah selesai. Yang 2 orang ini kemana? Di mana keadilan untuk 2 orang ini? Maka disitulah bukti keadilan Allah. Maka ada yang namanya neraka, ada yang namanya siksa kubur, ada yang namanya azab-azab yang ada di akhirat. Untuk apa? Untuk meminimalisir atau untuk membuktikan, untuk membalas kejahatan-kejahatan yang tidak bisa dibalas di dunia. Maka itu bukti keagungan dan keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Bukti bahwa Allah itu adil, teman-teman. Kita tetap bisa berpandangan itu ujian ataupun teguran, teman-teman. Hanya saja kita tidak bisa melupakan sisi kemanusiaan kita. Itu jelas, teman-teman. Aku kemarin piket di sana ya. Aku ngisi LDP, layanan dukungan psikososial, di klaster anak-anak dan klaster religi ya, karena memang di situ banyak yang muslim, rata-rata itu muslim. Jadi kata guruku, kata ustadku, kalau ada iman pasti aman, termasuk dalam kondisi genting sekalipun. Maka itu penting di klaster religi, teman-teman. Jadi kita tetap terlepas dari apa musibah dan bencana itu, kita tetap tidak bisa menghilangkan empati kita, tidak bisa menghilangkan rasa kepedulian kita sebagai sesama. Terlebih mereka adalah saudara kita. Orang-orang yang mendapatkan musibah tersebut adalah saudara-saudara kita. Maka sudah sepatutnya kita membantu mereka. Kita membantu mereka secara psikologi, mereka terbantu secara dunia, ya kan, kayak gitu. Kita tetap membantu teman-teman, terlepas dari bencana itu. Yang jelas bencana yang terjadi sekarang itu ya berupa ujian dan juga cobaan. Seperti itu. Dan itu tidak bisa kita hindari dan kita pungkiri, teman-teman. Mungkin itu sih celotehanku pada malam hari ini ya, teman-teman. Sekalian aku mencoba setup baru yang ada di sini ya. Dibantu sama personal asistenku. Sel. Dia sudah mau tidur, teman-teman. Jadi kalau kamu suka dengan konten-kontenku, silahkan like dan dislike kalau nggak suka. Kalau merasa kamu video ini bermanfaat, silahkan share. Dan kalau kamu mau berlangganan dan tidak ketinggalan video terbaru dari aku, silahkan subscribe. Dan aku mau mengajak kamu untuk berdonasi seadanya, seikhlasnya aja di link yang ada di bawah. Bantuan akan 100% aku salurkan ke orang-orang yang penyintas bencana yang ada di wilayahku. Sekian
Dari aku Aditya Rifki Putra Purnama, disingkat Arpupu. Aku orang Brebes, maka itu namaku Arpupu Al-Barbashi. Sekian dan salam akal sehat. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثيرا وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. الله أكبر.